gampang. Bener, yang mau matiin lo. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa dengan satu kisah urban legend dari Betawi. Sebelum kita simak kisah ini, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar bisa lebih berkembang lagi. Tanpa berlama-lama mari kita simak kisah si Jampang Jago Betawi. Berikut ini adalah kisah urban legend si Jampang Jago Betawi. Heroik dan bernuansa rakyat, sebagaimana dituturkan dari generasi ke generasi di tanah Betawi dan sekitarnya. Kisah urban legend si Jampang Jago Betawi. Asal-usul sang jawara, di sebuah kampung tua bernama Parung, berbatasan antara Depok dan Bogor, hiduplah seorang pemuda bernama Jampang. Namanya bukan bangsawan, bukan pula tokoh pemerintah. Ia anak dari keluarga biasa, anak petani, yang hidup di bawah tekanan kolonial Belanda dan antek-anteknya. Ayah Jampang adalah petani keras kepala yang menolak membayar pajak tanah seenaknya. Karena itu, ia dipukul habis-habisan oleh mandor company di depan mata warga. Ibu Jampang dipermalukan, dan rumahnya dibakar karena dianggap melawan. Sejak saat itu, Jampang bersumpah, "Gue bakal bikin company kapok napak di tanah Betawi." Menjadi jawara, Jampang tidak langsung jadi pendekar. Ia menghilang dari kampung selama bertahun-tahun. Konon ia naik ke gunung, masuk ke hutan larangan, dan berguru pada pendekar tua yang misterius. Orang-orang menyebutnya Guru Jampang. Dari gurunya, Jampang tak hanya belajar silat, tapi juga ilmu pernapasan, kebatinan, dan falsafah hidup. Jurus andalannya disebut Maung Gede, gerakan cepat dan ganas seperti harimau, yang katanya bisa menjatuhkan lawan bahkan sebelum sempat menyerang. Melawan company dan antek-anteknya. Sekembalinya ke kampung, Jampang bukan lagi bocah kampung. Ia jadi jawara sejati. Lu yang namanya Jampang? Kalau iya kenapa? Lu siapa? Gua Komeng. Kalau kagak saleh, ini centengnya Kirawat, Bang. Minggir, Bang. Biar ayah yang ngadepin. Kenalin nih, Rabin.
Ia menantang Mandor Gopar, Algojo Company paling kejam di pasar Minggu. Dalam satu kali benturan golok, Jampang menjatuhkannya, dan sejak itu rakyat pun bersorak, hidup Jampang. Tapi Jampang tak berhenti di situ. Ia menyusup ke gudang logistik Belanda di Depok dan membakarnya habis. Ia membebaskan para petani yang ditangkap karena menolak setor hasil panen. Bahkan ada cerita, Jampang pernah menyamar jadi pengantar barang dan menyelinap ke rumah residen Belanda di Meester Cornelis, kini Jatinegara, mencuri dokumen pajak, lalu membakarnya di alun-alun. Pengkhianatan dan akhir yang misterius. Sayangnya, perjuangan Jampang tak selamanya mulus. Salah satu temannya yang dulu dibantu Jampang, menjual informasi ke company demi sekantong uang dan jaminan keselamatan. Jampang dikepung saat tengah malam, saat ia sedang sembahyang di sebuah saung di tengah hutan. Pertarungan tak bisa dihindari, puluhan serdadu menyerangnya. Kita sama-sama dari Kulon. Apa maksud lo? Lo udah utang nyawa sama gue. Sekarang, temponya lo mesti bayar. Nyawe siapa? Gua belum pernah berurusan sama lo. Nih buktinya. Kita beresin cari laki-laki. Baik. Kalau lo penasaran, gua juga mau abisin orang-orang macam lo. Aye mau balesin. Aye balesin nyawa Rabi'ah. Din, lu kagak usah ikut campur. Ini urusan Aye sama dia. Perjuangan Jampang tak selamanya mulus. Salah satu temannya yang dulu dibantu Jampang, menjual informasi ke company demi sekantong uang dan jaminan keselamatan. Jampang dikepung saat tengah malam, saat ia sedang sembahyang di sebuah saung di tengah hutan.
Pertarungan tak bisa dihindari. Puluhan serdadu menyerangnya, namun dengan ilmu golok dan silatnya, banyak yang roboh. Namun jumlah tak sebanding. Jampang terluka parah, dan akhirnya ditangkap. Tapi anehnya, keesokan harinya, saat pintu sel dibuka, Jampang menghilang. Tak ada tubuh, tak ada darah, hanya ada goloknya yang berdiri menancap di lantai batu penjara. Legenda yang hidup sampai kini. Sejak itu, orang percaya Jampang tak mati. Sebagian bilang ia moksa, diselamatkan oleh ilmu kebatinan dan kekuatan gaib. Sebagian bilang ia masih hidup, menyamar jadi orang biasa, mengajar silat di kampung-kampung kecil. Sebagian lain percaya, rohnya masih gentayangan, menjaga tanah Betawi dari pengkhianat dan penjajah baru. Si Jampang bukan cuma jagoan. Dia simbol perlawanan orang kecil yang berani berdiri di depan penindas. Demikianlah, para sobat Raden Mas Official, pembahasan tentang kisah si Jampang Jago Betawi, yang sudah kita simak bersama. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar dapat berkembang lagi. Simak terus cerita dan kisah misteri, asal-usul dan urban legend, hanya di channel Raden Mas Official. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.